Jangan sampai ketinggalan promo ini deh buat teman-teman yang lagi cari hosting atau VPS. Ini saya kasih tahu ya, ada VPS lagi promo ya, setahun itu cuman bayar 300.000. Ini VPS loh ya, bukan hosting biasa. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih murah lagi, lebih gila lagi ya, hosting biasa ya, itu dipromoin satu tahun cuman 100.000 plus dapat domain gratis tuh. Ada di mana lagi promo yang kayak gini? Kecuali di Hostinger. Tonton sampai selesai ya, saya kasih tahu gimana caranya kita bisa dapetin hosting dengan harga promo segila ini atau VPS dengan harga semurah ini. Ini kalau teman-teman order secara manual, secara biasa di website Hostinger, nggak bakalan dapat harga semurah ini. Makanya tonton sampai selesai supaya tahu gimana caranya, supaya kita bisa bayar segini doang untuk dapetin hosting atau VPS, oke? Buat teman-teman yang masih bingung mau pilih web hosting atau VPS atau cloud hosting, tenang aja. Nanti di belakang saya akan jelasin bedanya apa sih ketiga tipe hosting atau server ini dan sebaiknya teman-teman pilih yang mana. Oke, jangan khawatir. Pokoknya tonton sampai selesai. Sekarang saya tunjukin dulu gimana cara ordernya supaya bisa dapetin harga promo yang murah banget. Langsung aja saya tunjukin caranya. Jadi teman-teman yang belum tahu Hostinger, jadi Hostinger ini adalah penyedia layanan web hosting yang beroperasi di seluruh dunia ya. Jadi kliennya itu ada di banyak negara karena punya server di banyak negara juga dan juga beroperasi di Indonesia. Teman-teman nggak perlu khawatir dengan kredibilitasnya, keamanannya, kemudahannya dan sebagainya. Bahkan teman-teman kalau mau migrasi dari website teman-teman yang lama yang ada di penyedia layanan hosting yang lama yang mungkin harganya mahal, tidak semurah ini, itu teman-teman bisa migrasi gratis ya. Jadi nanti daripada nanti teman-teman perpanjang untuk layanan website yang lama yang mungkin biaya hostingnya itu mahal. Nah, coba deh dimigrasiin aja ke Hostinger, oke? Nah, di sini kalau teman-teman beli atau langganan hosting di Hostinger dengan cara order biasa seperti ini, nanti akan dapat invoice yang normal juga. Dan teman-teman harus bayar sesuai invoice. Nah, di video ini saya tunjukin supaya teman-teman itu nanti bisa bayarnya tuh jauh dari apa yang tertulis di invoice tadi, oke? Makanya tonton sampai selesai, jangan di skip. Jadi yang pertama teman-teman perlu buka link yang saya sematkan di deskripsi. Di situ saya taruh link yang kalau teman-teman buka itu linknya akan mengarah ke Google Form ya. Google Form itu nanti di situ ada list beberapa pilihan ya. Paket hosting atau paket VPS atau cloud hosting yang mana yang teman-teman order ya. Di situ nanti teman-teman bisa lihat harga normalnya sekian, nanti transfernya sekian. Nah, itu teman-teman bisa lihat, tinggal pilih saja ya. Kalau di sini nanti saya tunjukin gimana caranya kalau kita mau order VPS ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini kan ada yang hosting premium, ini 23.900 per bulan ya. Ini kalau misalkan teman-teman order ini ya, nih lihat ya, kalau order reguler nanti invoice-nya sekian nih, lihat nih. Nanti teman-teman bisa bayar dengan nominal yang jauh lebih murah nih. Jadi kalau teman-teman order 12 bulan ya, ini kan tagihannya 400.000 nih. 12 bulan 400.000 untuk hosting premium ya. Nah, kalau teman-teman tonton video ini sampai selesai, nanti teman-teman bisa bayar cuman 100.000 aja. Seperti yang saya sebutin di awal tadi ya, 100.000 untuk domain, untuk hosting yang gratis domain ya, dan 300.000 untuk VPS ya. Untuk paket yang lain, untuk cloud hosting, teman-teman bisa cek lagi di link yang saya sematkan di deskripsi. Nanti masuk ke form ya. Oke. Langsung aja nih, saya tunjukin kalau misalkan kita ordernya VPS ya. Lagi-lagi kalau teman-teman masih bingung, bedanya apa sih untuk VPS atau cloud hosting atau hosting biasa tuh bedanya apa? Nanti di belakang saya jelasin ya. Ini saya terangin dulu cara ordernya, oke? Jadi di sini ada, di atas ini ada menu hosting. Teman-teman klik di sini ya, di atas ya. Ini kan ada menunya nih. Nah, di sini ada pilihan web hosting, cloud hosting, atau VPS ya. Nanti saya jelasin di akhir video setelah ini, setelah proses pembelian, nanti saya jelasin bedanya apa sih antara web hosting, cloud hosting, dan VPS. Oke, teman-teman misalkan mau order VPS, nanti klik di sini ya, VPS hosting. Nah, di sini teman-teman scroll lagi, nanti kan ada pilihannya tuh, ada KVM1, KVM2, KVM4, sampai KVM8. Untuk VPS ini, paket promonya yang termurah itu adalah KVM2, ya. Ini untuk satu tahun itu cuma 300.000 nih, bayarnya 300.000 ya. Tapi kalau teman-teman lihat nih, ini speknya nanti teman-teman bisa baca ya. Misalkan kita order yang KVM2 ini 100.000 per bulan ya, normalnya ya 100.000 per bulan. Kalau misalkan 12 bulan itu kita tagihannya akan seberapa, coba kita cek ya.
Ini kalau 24 bulan 100.000 itu jatuhnya kan 2,4 juta ya. Atau 2,4 juta, hampir 2,5 juta. Tapi kalau misalkan teman-teman pilih yang 12 bulan, nih ya jatuhnya kan sebulannya sekitaran 100 ribuan juga. Dan di totalnya kalau bayar 12 bulan itu jadinya 1,3 juta ya. Ini belum pakai kupon. Kalau teman-teman masukin kupon saya nanti lebih murah lagi nih. Kuponnya adalah AYHST ya. Nanti teman-teman masukin ini kupon, tambahkan. Ini kan masih 1,3 juta ya. Masih mahal. Nah, teman-teman nggak masalah. Nanti kalau teman-teman order yang ini KVM2 ya, walaupun tagihannya sekian ya, 1,3 juta, teman-teman cukup bayar 300.000 dan itu udah dapat spek yang sama dengan durasi yang sama 12 bulan juga. Serius ya, serius ini beneran teman-teman boleh transfer cuma 300.000 doang. Nggak perlu 1,3 juta, oke? Tonton dulu sampai selesai pokoknya. Ya, setelah teman-teman pilih ini, terus sudah masukin kode kupon ini wajib ya untuk masukin kode kupon. Jadi supaya nanti tim hostinger itu tahu, oh ini ada orderan yang bayarnya tuh bakalan beda dengan invoice karena ini datang dari konten promo saya nih untuk hostinger. Jadi teman-teman wajib masukin kode ini supaya nanti tim hostinger notice ya, mereka tahu oh yang ini khusus nih, orderan khusus, nanti transferannya mereka akan mencocokkan dengan transferan teman-teman yang tidak sesuai invoice. Jadi nggak masalah walaupun nanti transfernya itu jauh dari harga invoice, tetap akan aktif pembeliannya. Keren pokoknya. Setelah diisi kode kuponnya, silahkan teman-teman klik tombol lanjutkan untuk membuat akun ya. Nah, sampai di sini kalau ada permintaan misalkan untuk membuat akun ya, teman-teman silahkan bikin akun ya. Jangan klik tombol Google, jangan klik tombol login ya. Jadi kalau sebelumnya, contoh ya ini sebelumnya saya udah pernah punya akun, ini saya hapus dulu ya. Nanti teman-teman silahkan masukkan alamat email yang belum pernah dipakai di Hostinger atau di Niaga Hoster. Ini jadi bikin akunnya tuh manual ya, nggak pakai Google dan nggak pakai login. Kalau sudah diisi email dan password untuk login ke Hostinger, teman-teman silahkan klik lanjutkan ya. Sekali lagi wajib pakai email yang sebelumnya belum pernah dipakai di Hostinger. Oke, kita klik lanjutkan. Nanti akan terbuka ke halaman ini ya, halaman form ya, form pengisian data. Di sini kita nggak perlu isi semua kolom ini, nggak perlu ya, cukup ya beberapa aja, misalkan nama, untuk nomor telepon nggak diisi juga nggak masalah. Terus ini negara domisilinya saya isi Indonesia. Untuk alamat ini nggak perlu diisi ya. Untuk Indonesia nanti teman-teman akan dikenakan pajak ya, tapi nggak banyak kok, cuma dikit ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau ada penambahan pajak, bisa diisi negaranya negara yang selain Indonesia, misalkan Malaysia ya, karena nanti nggak akan ada penambahan pajak, oke? Nah ini saya contohin ordernya untuk pakai negara domisili Indonesia, karena ini nanti pajaknya juga dikit ya. Sekali lagi kalau teman-teman nggak mau ada ketambahan pajak, bisa pilih negaranya yang lain, misalkan Malaysia ya, oke? Ini saya kosongin nggak masalah, terus kita klik lanjutkan. Nah, sampai di sini masuk ke tahap pembayaran ya. Nanti di tahap pembayaran ini, teman-teman perhatikan ya, kita pilih pembayarannya itu yang pakai QRIS ya. Jadi bukan pakai metode pembayaran transfer dan lain-lain, bukan ya, tapi wajib yang QRIS ya. Jadi silakan teman-teman pilih pembayarannya QRIS. Kalau sudah, terus klik tombol buat tagihan. Jadi nanti berapapun tagihannya yang ada di sini ya, teman-teman cukup bayar sesuai dengan yang saya sebutin di awal ya. Itu nanti detailnya ada di form. Nanti tagihannya berapa, bayarnya berapa, itu nanti ada di form. Silahkan cek form yang saya sematkan di deskripsi. Nah ini udah saya cek, udah detail semuanya ya. Tagihannya sekian, terus ada diskon sekian, ada pajak ya. Nah ini karena tadi saya pakai negara Indonesia, ada tambahan pajak. Buat teman-teman yang nggak mau ada tambahan pajak, bisa pilih yang Malaysia. Terus ini kita klik buat tagihan pembayaran supaya muncul invoice-nya. Jadi fungsinya invoice ini tuh nanti untuk tracking ya. Setelah jadi invoice ini nanti teman-teman screenshot satu halaman ini, wajib kelihatan semuanya, QRIS kodenya ini harus kelihatan, terus nomor invoice-nya ini juga harus kelihatan ya. Nanti setelah di screenshot, teman-teman save, simpan di laptop atau di komputer, terus nanti di-upload di form yang saya sematkan di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa bayar sesuai nominalnya. Misalkan yang tadi KVM 2 itu kalau 1 tahun 300.000. Jadi walaupun nanti teman-teman tagihannya misalkan 1,3 atau 1,4 atau 1,5 seperti ini, tetap transfernya 300.000 aja, oke?
Tapi teman-teman wajib screenshot ini ya. Silahkan di screenshot, terus di save, terus nanti di-upload di form yang linknya saya sematkan di bawah. Oke? Nanti transfernya kemana, nomor rekeningnya berapa, banknya apa, teman-teman sekali lagi wajib selalu cek link yang saya sematkan di deskripsi ya. Nanti di form itu tuh ada tutorialnya juga, ada link ke Google Form yang akan menjelaskan detail step by stepnya sampai ke transfernya kemana, terus atas nama siapa nanti ada di situ. Tenang aja, ini terpercaya karena memang ini kerjasama antara hostinger dengan saya yang sudah berlangsung dari tahun kemarin teman-teman. Cuman memang promo yang seperti ini tuh jarang-jarang ya. Kadang-kadang harganya bisa murah banget. Nah ini tuh pas lagi murah-murahnya teman-teman wajib manfaatin. Oke? Nah jadi setelah teman-teman itu upload bukti transfernya ke Google Form, artinya kita itu udah selesai proses order hosting atau VPS dengan harga promo itu sudah selesai ya. Sekali udah selesai, tinggal tunggu aktivasi saja dari hostinger karena memang stepnya tuh cuman 5 ini aja ya. Nanti link formnya bisa cek di deskripsi atau di sini nih teman-teman bisa cek di video ini ya. Setelah teman-teman upload Google Form, upload bukti transfernya dan sudah transfer ya, itu nanti silahkan ditunggu antara 3 hari sampai 5 hari kerja. Karena memang untuk yang promo ini tuh tidak langsung aktif di hari itu setelah kita bayar. Enggak ya, karena memang itu karena harganya ini tuh sangat-sangat murah banget. Jadi ya teman-teman cukup sabar aja. Toh nanti juga dapatnya tuh speknya sama dengan mereka yang bayar normal ya. Yang penting teman-teman sabar dan datanya sudah diisi lengkap, sudah cocok, emailnya nggak salah. Nanti teman-teman akan aktif kira-kira 3 sampai 5 hari kerja, oke? Dan selama ini tidak ada pembelian yang tidak aktif. Jadi server setelah 3 hari sampai 5 hari pasti aktif ya. Kalau misalkan belum aktif juga nanti teman-teman bisa cek aja link ke CS-nya yang ada di form yang saya sematkan di sini ya, di video ini atau di deskripsi. Nanti di form itu juga ada kok link untuk ke CS-nya. Oke? Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, berikutnya saya bahas tentang web hosting, VPS atau cloud hosting. Apa sih bedanya? Terus sebaiknya kita pilih yang mana dan seterusnya ya. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan tutorial yang tadi, cara ordernya dan segala macam, terus nanti kalau sudah aktif kayak gimana, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya tentang hostinger, tentang web hosting di hostinger, itu udah saya jelasin step by step detailnya, cara order promonya, sampai nanti cara aktivasinya itu bagaimana, cara klaim domainnya gratis bagaimana. Oke, kita lanjutin ya tentang gimana sih bedanya web hosting, VPS, dan cloud hosting. Biasanya yang bikin bingung kita para pemula, teman-teman yang baru-baru mau masuk ke dunia website, itu adalah pas kita mau menentukan mau pakai hosting yang model kayak gimana. Karena di dunia hosting ini, perhostingan ya, terutama di layanan-layanan penyedia hosting, nanti mereka bakal ngasih kita tuh pilihan. Biasanya ada 3 pilihan ini ya. Ada yang namanya web hosting atau hosting biasa, atau juga ada yang nyebutnya dengan share hosting. Terus ada juga VPS atau Virtual Private Server ya. Dan yang ketiga ada lagi Cloud Hosting. Jadi biasanya itu ada 3 jenis hosting ini yang kalau kita belum begitu paham atau teman-teman baru belajar biasanya bingung nih. Saya mau pakai yang mana ya? Mau pakai share hosting kuat nggak ya? Atau pakai VPS nanti ribet nggak ya? Atau terlalu tinggi nggak ya speknya? Nah teman-teman tonton aja video ini. Saya coba jelasin dengan bahasa yang simpel ya. Yang mudah-mudahan teman-teman bisa dipahamin walaupun teman-teman mungkin masih baru ya. Jadi jangan di skip video ini, tonton sampai selesai supaya teman-teman nanti nggak bingung lagi saya harus pakai hosting yang seperti apa. Nah sebelum saya jelasin ke teman-teman bedanya apa, saya kasih tahu dulu ya. Ini tuh ketiganya itu persamaannya apa sih antara web hosting, VPS, dan cloud hosting. Jadi dalam dunia per websitean ini ketiganya itu sebenarnya sama ya, istilahnya tuh sama. Adalah dia tuh tempat untuk kita menyimpan website kita. Kalau kita analogikan ke dalam sebuah kehidupan sehari-hari, ke dunia nyata ya, offline, ketiganya ini adalah bangunan ya. Kalau seperti kita lagi di sekarang ini misalkan teman-teman tinggal di sebuah kota ya. Di kota itu pasti ada yang namanya banyak banget bangunan-bangunan ya, entah itu untuk bisnis, untuk sekolah, untuk rumah sakit dan sebagainya. Dan di situ fungsinya macam-macam beda-beda ya. Kemudian ukuran bangunannya juga beda-beda. Terus alamatnya juga beda-beda. Nah, yang namanya hosting itu sebenarnya yaitu tadi bangunan di mana di dalamnya itu ada berbagai macam bisnis, berbagai macam usaha. Nah, kalau di dunia online yang namanya hosting itu ya seperti bangunan-bangunan tadi dengan fungsi yang beda-beda, dengan kapasitas yang berbeda-beda, spek yang beda-beda, alamatnya pun beda-beda. Kalau alamat itu di dunia offline kan nama jalan ya, misalkan Jalan Jenderal Sudirman nomor sekian atau jalan apa namanya
Jalan Ahmad Yani di apartemen sekian, lantai sekian, nomor sekian, atau di perumahan A, nanti di Bukit Regensi misalkan kayak gitu ya, Blok B nomor 13. Nah, itu kan alamatnya atau domainnya. Biasanya kalau kita online tuh ya nyebutnya alamat websitenya apa nih, misalkan hostinger.co.id atau misalkan alamat website yang lain. Nah, kayak gitu itu domainnya. Tapi tempatnya, tempat naruh barang-barangnya, tempat naruh eh, fasilitas-fasilitasnya, nah itu kan di dalam gedung ya, atau di lokasi yang ada di berdiri di atas alamat itu tadi. Nah, begitupun di dunia online, di dunia perwebsitan itu, website itu kan terdiri dari bisa terdiri dari gambar, tulisan, video dan sebagainya. Itu disimpannya di mana? Di server ya, di server atau di hosting ya. Nah, itu adalah sebuah bangunan yang difungsikan untuk menyimpan website kita. Tapi lagi-lagi ya, yang namanya server atau hosting atau bangunan tadi itu kan memiliki spek yang berbeda-beda. Nah, itu dipisahkan antara kita sebutnya, teman-teman nanti biasanya ada sebutan yang namanya web hosting atau share hosting atau hosting aja atau VPS atau cloud hosting. VPS ini kependekan dari virtual private server ya. Jadi semuanya ini sebenarnya server aja sih, namanya bisa disamain semuanya server, tapi yang web hosting kayak gimana, VPS kayak gimana, cloud hosting kayak gimana, nih saya jelasin ya. Langsung ke penjelasan yang pertama nih, untuk yang namanya apa namanya web hosting ya. Jadi web hosting itu ibaratnya gini teman-teman. Pernah nggak kita teman-teman tuh lihat yang namanya apartemen ya? Apartemen ini saya gambarkan apartemen kayak gini lah ya. Atau kos-kosan atau rumah petak ya. Rumah petak tuh kayak kontrakan yang satu kontrakan ada sekian pintu, ada 5 pintu, tapi di satu pintu itu ada beberapa ruangan misalkan kayak gitu ya. Atau kos-kosan lah ya. Intinya seperti itu. Jadi satu bangunan yang dimiliki mungkin oleh satu orang ya, terus atau perusahaan. Nah, di dalam bangunan itu ditempatin oleh beberapa orang atau beberapa keluarga misalkan ya. Antara kamar kos yang satu dengan yang lain itu beda penyewanya, atau antara kamar nomor sekian di lantai sekian dan kamar nomor sekian di lantai sekian itu udah beda penghuninya. Jadi seperti ini contohnya, ini ada beberapa jendela yang pastinya pintu masuknya satu, masing-masing jendela ini adalah ruangan atau apartemen atau kamar yang disewa atau ditempati oleh orang-orang yang berbeda. Nah, ini yang kita sebut dengan hosting yang biasa atau share hosting ya, atau hosting yang berbagi. Namanya kan juga share ya. Jadi berbagi. Di situ satu bangunan dibagi-bagi untuk banyak orang. Termasuk pemakaian fasilitasnya. Kadang-kadang kan ada yang namanya kos-kosan. Kalau teman-teman dulu waktu kuliah ya, pernah ngekos tuh, biasanya kita cuma sewa kamarnya doang tuh karena mungkin yang murah ya. Tapi kamar mandinya tuh sharing atau berbagi. Nah, itulah gambaran tentang share hosting. Jadi beberapa fasilitas itu bisa berbagi dengan penghuni yang lain. Contohnya misalkan kalau apartemen mungkin kamar mandinya tidak berbagi, tapi mungkin fasilitas fitnessnya berbagi dengan penghuni lain. Terus kalau ada fasilitas kolam renang, ya berbagi dengan penghuni yang lain, nggak private ya. Itu yang kita sebut dengan share hosting. Share hosting ini karena berbagi, ya akhirnya jatuhnya bisa murah. Dan ini cocok banget untuk teman-teman yang mungkin baru belajar atau baru untuk pemakaian membuat website dengan skala yang masih kecil atau skala UMKM untuk blog pribadi, karena biasanya kan untuk website-website seperti itu kan pengunjungnya tidak terlalu banyak ya. Beda nanti kalau misalkan teman-teman mau bikin website untuk perusahaan berita, misalkan berita nasional tuh yang pengunjungnya nanti banyak. Nah, otomatis dia butuh yang spek yang lebih tinggi. Jadi share hosting ini atau web hosting ini cenderung speknya lebih rendah karena yaitu tadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Ibarat kata kita lagi ngekos nih, anak kos ya, mahasiswa nih. Nggak mungkin dong ya kita apa namanya, apalagi duit kita tuh terbatas. Kita mau sewa rumah yang langsung 2 lantai untuk kita tempatin sendiri kan sayang banget ya. Biasanya anak-anak kos mahasiswa ya udah sewa kamar aja, kalau mentok-mentok ya kamar plus kamar mandi di dalam. Nah, itulah apa ya, analogi atau ibaratnya share hosting itu seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya share hosting itu kayak gimana sih. Nah, terus yang kedua ada VPS atau Virtual Private Server. Jadi kalau Virtual Private Server itu apa sih? Jadi kalau VPS itu kalau kita ibaratkan di dalam perumahan atau bangunan itu ya seperti rumah pribadi ya. Rumah pribadi itu tapi ini tidak menjadi hak milik ya, karena yang namanya hosting itu kan kita sewa ya. Mau VPS, mau cloud hosting, mau tadi apa share hosting itu semuanya kan sewa ya. Tidak dimiliki pribadi. Nah,
VPS itu juga sama, ibaratnya rumah pribadi yang kita sewa. Misalkan saya nyewa rumah nih, saya mau pindah ke Jogja misalkan, saya nggak punya rumah di Jogja, terus saya sewa dong. Saya sewa satu rumah yang saya tempatin sendiri. Supaya apa tujuannya kok saya sewa rumah? Ya saya nggak mau berbagi dengan yang lain. Saya maunya kamar mandi saya dipakai oleh saya sendiri plus keluarga saya. Terus parkiran saya juga dipakai oleh saya sendiri dan keluarga saya. Kalau rumah itu ada kolam renangnya, ya itu saya pakai sendiri, nggak berbagi dengan penghuni lain karena penghuninya cuma satu keluarga aja. Nah itu private server ya. Jadi VPS itu seperti hosting, tapi otomatis speknya lebih tinggi ya. Namanya kos-kosan dengan rumah pribadi kan speknya beda ya. Kalau rumah pribadi itu ya listriknya lebih kuat, terus punya kolam renang sendiri, parkirannya dipakai sendiri dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman butuh spek hosting untuk website yang nantinya mungkin pengunjungnya banyak banget ya, mulai menggunakan VPS. Jadi grade-nya itu entry levelnya atau yang untuk pemula biasanya share hosting. Kalau udah mulai udah mulai paham, nanti biasanya teman-teman naiknya ke VPS ya. Jadi VPS itu private, nggak berbagi, bukan sharing, tidak berbagi ke yang lain. Misalkan tadi ada apartemen ya tadi ya, atau kontrakan ini ya, ya ini dipakai sendiri. Nah itu VPS ya. Sama seperti rumah, kalau rumah dipakai sendiri ya itu VPS. Tapi kalau ada rumah, kamarnya ada 3 nih. Ternyata 3 itu disewakan, masing-masing kamar ada penghuninya beda-beda keluarganya. Nah itu jadinya eh, share hosting lagi ya. Tapi kalau dengan VPS, benar-benar VPS ya udah itu adalah rumah yang disewa kita sendiri. Nggak kita bagi dengan orang lain. Itulah yang disebut VPS ya. Otomatis nanti speknya lebih tinggi dan biasanya juga lebih rumit ya. Lebih rumit kan artinya kita butuh skill yang lebih untuk mengelola rumah. Sama dengan kita kos-kosan atau apartemen kan biasanya sudah ada keamanannya, ya udah ada yang bersih-bersih nih, lingkungannya sudah bersih ya, karena mereka yang punya apartemen atau yang punya kos-kosan itu menyediakan ya. Tapi kalau yang namanya eh, VPS itu ibarat kata tuh kalau misalkan eh, ada apa-apa ya kita ngurusin sendiri. Misalkan nanti rumputnya udah mulai udah mulai panjang-panjang ya nanti kita potong sendiri. Tapi kalau kita tinggal di kos-kosan atau di apartemen ya atau di kontrakan ya, halamannya itu rumputnya sudah mulai panjang. Pasti nanti yang punya kontrakan, yang punya kos-kosan mereka akan panggil tukang kebun untuk beresin. Bukan kita penghuni kosnya yang harus beresin kan. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi untuk pengguna penyewa rumah pribadi itu pasti ada tambahan pekerjaan ya. Karena apa? Ya tadi size-nya lebih besar ya dan itu private ya udah diurusin sendiri aja ya. Seperti itu. Walaupun ada juga VPS yang diuruskan oleh siapa ya yang pengelola atau penyedia layanan VPS-nya itu juga ada. Dan pasti kalau yang seperti itu biayanya lebih mahal lagi. Oke. Jadi sampai di sini teman-teman bisa bedain ya antara share hosting atau web hosting dengan VPS ya. Nah, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah cloud hosting. Jadi cloud hosting itu kalau diartikan adalah sebagai hosting yang ada di awan ya. Atau gampangannya tuh menjelaskan ke teman-teman yang pemula adalah begini. Kita punya properti atau punya tempat itu di berbagai lokasi. Contoh ya, misalkan ini di suatu daerah nih, suatu entah itu perumahan, dalam satu perumahan teman-teman punya 3 rumah ya. Dalam satu perumahan teman-teman punya 3 rumah, ada di blok A, blok B, blok C. Tapi 3 rumah itu kan otomatis hanya bisa kita tempatin di saat yang sama satu rumah aja kan. Misalkan teman-teman menempatin di blok A. Terus tiba-tiba blok A itu ada pemadaman nih. Wah, teman-teman gimana nih rumah pemadaman nih? Saya padahal butuh kerja, butuh segala macam, butuh kenyamanan. Ya udah karena blok A padam, saya pindah deh ke blok B ya. Rumah saya yang ada di blok B yang di situ tuh lagi nggak ada pemadaman. Jadi kalau kita pakai cloud hosting itu enaknya ya, kita itu punya beberapa tempat untuk kita tinggali. Jadi misalkan kita tinggal di blok A bermasalah atau hosting kita yang di blok A itu bermasalah, kita bisa dengan cepat pindah langsung ke blok B atau blok C itu dengan dengan tanpa gangguan. Jadi pengunjung website kita itu nggak akan ngerasa oh ini ada gangguan atau apa, itu mungkin nggak ngerasa ya. Nah itu bedanya dengan cloud hosting, VPS dan yang lain-lain. Tentu saja karena kita sewa 3 tempat, artinya kita harus mengeluarkan biaya ekstra, mengeluarkan ya untuk utamanya sih biaya ekstra ya, tapi secara spek pasti jauh lebih unggul. Nah biasanya yang pakai cloud hosting ini perusahaan-perusahaan yang sangat besar seperti misalkan marketplace ya, yang mereka itu pengunjungnya atau penggunanya sudah
jutaan orang di Indonesia dan mereka harus on terus, bisa running well terus, ya mereka harus pakai cloud hosting. Tapi kalau teman-teman mungkin baru pemula atau untuk bisnis personal, mungkin cukup pakai VPS atau share hosting aja ya. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya bedanya tuh antara cloud hosting dengan virtual private server atau VPS dan share hosting. Sekali lagi paling tinggi mungkin ya speknya adalah si cloud hosting ya, karena cloud hosting ini posisinya tuh ibaratnya tuh ada di awan ya, atau ada di cloud. Dia itu menggabungkan beberapa server di beberapa lokasi yang saling terhubung, yang nanti tuh kita bisa manfaatin bagi para pengguna cloud hosting. Jadi mereka tuh bisa mengoptimalkan lah ya, misalkan oh rumah yang ini tuh penuh karena saya banyak tamu, ya udah deh saya ngungsi ke rumah yang di blok B atau di blok C. Nah itu kira-kira cloud hosting. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Sebaiknya saya pakai apa nih? Kalau misalnya teman-teman baru mulai, ya coba dulu dengan share hosting. Kalau teman-teman sudah mulai paham dengan share hosting, bisa pakai VPS ya. Ini kalau sudah mulai pengunjungnya sudah mulai banyak dan butuh yang advance ya. Tapi sekali lagi VPS nanti ada opsinya itu teman-teman mau pakai yang di manage oleh pemilik hostingnya, pemilik servernya, atau teman-teman sebagai penyewa mau mengelola sendiri. Kalau mengelola sendiri, teman-teman harus paham tentang per VPS-an, gimana nanti mengelolanya, menjaga keamanannya dan sebagainya. Oke. Jadi sampai di sini mudah-mudahan dipahami tentang perbedaan share hosting, VPS dan cloud hosting.